مرحبا يا مرحبا مرحبا يا مرحبا مرحبا يا مرحبا yang utama masjid karena program untuk rohamenyo peletakan 20 batu ile 20 huruf ile 20 huruf ile dan kanjit kerjalom jadi yang kedua baca dikata kebutuhan yang kalau na kadang-kadang yang nak kemudahan besi 16 ulir 13 batang, besi 14 ulir 32 batang, besi 10 polos 20 batang. Yang kenya ana lihat pun monyona yang sumbang ya nyo ne SMS Tunku Haji Maimun kena bendahara kena Tunku Haji Maimun atau Pak Ron Bangku Haji Maimun atau Bangku Haji Haris kadang nak tumbang tikre butuh leblah jadi benar yang kenyan yang pengumuman sementara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur pada Allah, selalu salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kami muliakan selaku guru kita bersama. Kemudian yang kami hormati seluruh jamaah yang berhadir pada malam yang berbahagia ini. Namun izinkan waktu sejenak untuk kami menyampaikan beberapa hal yang menyangkut tentang Majelis Ta'lim As-Sunni. Jadi pada malam berbahagia ini perlu kami sampaikan bahwa yang selama ini kita sering kadang-kadang mengatasnamakan As-Sunni hanya yang belajar di Dayah, di Balai Rambe atau di pengajian di malam Jumat. Namun perlu diketahui semuanya bahwa jamaah As-Sunni itu bukanlah jamaah yang hanya berada di Balai Rambe maupun di saat pengajian malam Jumat, tapi semuanya yang berada di bawah naungan kita bersama, yaitu baik yang di masjid pada malam Rabu yang berbahagia ini dan yang belajar di Dayah pada malam Jumat dan malam Selasa. Namun semua itu sama, semua anak kita Majelis Ta'lim As-Sunni. Maka dalam hal ini perlu kami sampaikan sedikit. Kenapa ini kami sampaikan? Karena yang selama ini di saat kita ada undangan kepada rekan-rekan kita yang kemalangan ataupun ada undangan-undangan walimatul urus dan lain sebagainya, selalu yang hadir hanya beberapa orang, sehingga ada pertanyaan dari orang-orang yang bahwa rupanya cuma ini jamaah As-Sunni. Itu yang sering ditanyakan orang. Maka kami merasa kurang nyaman di saat orang mengatakan seperti itu. Padahal kita banyak, padahal kita sama, tidak beda yang belajar di Dayah dan yang belajar di malam Rabu di masjid. Semua yang berada di bawah naungan kita bersama itu adalah jamaah Majelis Ta'lim As-Sunni. Maka dalam hal ini juga ingin kami sampaikan untuk yang akan datang. Mungkin nanti direncanakan pada tanggal 28 Februari malam Rabu yang akan datang. Itu ada rencana yang sudah pasti kita mengadakan pelantikan pengurus As-Sunni yang baru yang akan dilaksanakan di masjid ini. Maka dalam hal ini perlu kami sampaikan juga bahwa dalam pelantikan itu kita bagi pengurus ada ditetapkan biaya yang sudah
tertulis nama-nama di pengurus itu 20.000 per orang. Kemudian untuk semua anggota Majelis Ta'lim As-Sunni itu dibebankan 10.000 satu orang. Maka dalam hal ini untuk pengumpulan dana itu langsung kepada Bendahara As-Sunni yaitu Tengku Reza. Kemudian untuk yang berada di masjid ini boleh pada Tengku Irham, juga boleh langsung pada Tengku Reza dan Tengku ya, nanti ada beberapa kawan kita yaitu Cikgu ya. Ya, Cikgu, ya Tengku Cikgu, Tengku Irham dan Tengku Reza. Kemudian nanti ada mungkin lagi Tengku Iqbal kalau ada di sini nanti. Itu untuk mengumpulkan dana yang kami sebutkan tadi untuk pelantikan. Jadi sekali lagi saya ulangi bahwa dana untuk pelantikan kita itu kebutuhannya itu lebih kurang 10 juta. Namun saat ini dana itu belum terkumpul, hanya baru beberapa orang. Namun acara tetap kita lakukan sehingga kami meminta pada rekan kita untuk ada yang mendalangi sementara. Namun pada saat itu sudah ada yang ingin untuk meminjamkan sekitar 10 juta. Maka untuk menutupi itu nantinya, sambil kita menunggu dari kita semuanya kapan kita kumpul selesai, yang mulai malam ini juga sampai malam Rabu nantinya. Dan mereka itu meminta, yang menghutangkan itu dimintanya seminggu setelah acara itu sudah lunas semuanya. Maka sekali lagi kami ulangi bahwa kepada jamaah kita Majelis As-Sunni, anggota semuanya dibebankan adalah 10.000 per orang. Kemudian bagi pengurusnya 20.000. Maka dalam hal ini nanti mulai malam ini boleh disetor langsung sama Tengku Irham boleh, Tengku Reza dan Tengku Cikgu dan Tengku Iqbal. Mungkin hanya ini dulu yang dapat kami sampaikan. Namun sekali lagi kami harapkan juga pada malam pelantikan nantinya kita harap semua kita hadir di Masjid Raya ini sekitar jam tanggal 28 bulan 2 ini lebih kurang jam 9 atau habis Isya. Hanya ini aja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian tu urinang nekumpoi Mbak Kak Su, kemudian Mbak Kak Nur dan Mbak Kak Surya. Kamu laki dulu Mbak Urungan Sehat untuk saling kita terbuka hati karena demi kemaslahatan kita masjid. Jadi karena pelantikan kali ini mungkin tak laki bago. Jadi tadinya dan As-Sunninya begitu besar, kemudian megahlah di luar. Tapi masa kita yang sabirot pada laki bak malam tipunya kapal laki bago. Jadi kesadaran kita demi kelancaran proses As-Sunninya ke depan lebih bermanfaat ke umat, ke seluruh ji. Maka dapatlah acara Miyajid mudah-mudahan lebih raya daripada yang awal. Sekian dan lanjut pengajian. Pertanyaan, bagaimana seorang istri kalau tidur di malam hari membelakangi suaminya tanpa minta izin, apakah dosa? Tengku mohon penjelasannya. Kadang tak pergi berita ini kan nanti jadi urin itu ingin menang, tapi punya kondisi juga normal, tidak berpenyakit, hukumnya dosa. Membelakangi itu dosa, membelakangi suami. Kayaknya membelakangi suaminya, membelakanginya bahasa kiasan mungkin. Artinya tidak menghiraukan suaminya. Tapi punya membelakangi, mana mungkin dia belum ke ini dosa, artinya tidak menghiraukan suami di tempat tidur, hukumnya dosa. Gimana?
Jir, kenapa? Karena bata-bata itu kan. Bagaimana hukumnya jika membuat akta jual beli dibuat harganya lebih murah dari harga yang sebenarnya supaya persen untuk camat atau notaris lebih kecil? Apakah dosa atau tidak? Kalau Pak Camatnya tahu memang lagi nyan model, itu nggak apa-apa. Memang sudah begitu misalnya, mulai zaman ke zaman sampai ke Tuhan menang-menang memang. Dan gitu boleh Pak Camat memang menang. Dan kadang-kadang rupa Camat dong pernah yang boleh murah lagi nyo cara pegat. Ya nampu. Di musim hujan atau banjir, tambak udang atau bandeng pematangnya putus, sehingga udang di dalam tambak keluar masuk alur. Kemudian di alur tersebut kita tahan jaring. Saya betul. Memang lagi boleh kita tanya ya. Apakah udang yang kita ambil itu dosa atau halal kalau kita makan atau jual? Kalau yakin itu memang udang orang atau ikan orang, yakin kita punya orang, haram kalau tidak minta izin. Tapi kalau meragukan boleh. Ragu kita apakah ini punya si Polan atau bukan, ragu antara dua kemungkinan. Hukumnya halal namun syubhat. Nah, yakin bukan, halal dan tidak syubhat. Nampak? Ah, lihat. Kau doyan prosesi. Kayaknya memang lagi jadi. Gue tentu memang. Apa hukum menjual beli kucing? Sah, boleh. Karena itu binatang halal dan tidak membawa mudarat. Halal dan tidak membawa mudarat, bahkan sebahagian ada yang bisa bermanfaat. Boleh. Apakah salat harus kelihatan mata kaki bagi kaum laki-laki? Salat harus kelihatan mata kaki, tidak harus. Pokoknya yang sunatnya kain sarung di atas mata kaki, itu sunat. Di bawah mata kaki menurut Imam Nawawi hukumnya makruh. Apakah sah salat bila menggunakan parfum yang beralkohol? Menurut saya parfum alkohol yang tidak banyak tersebut di dalam kitab Madzhabul Arba'ah najis, bukan alkohol. Di sana kalimatnya najis yang sedikit dimaafkan untuk obat dan untuk wangi-wangian. Kenapa? Karena dua hal ini dirindukan oleh syarak. Karena syarak menganjurkan orang itu untuk berobat bila sakit dan memakai wangi-wangian bila berkumpul. Artinya bila ada parfum yang tidak mengandung alkohol, tidak boleh yang mengandung alkohol. Munyohana kaji yang mengandung alkohol dimaafkan. Namun nyona parfum yang hana alkohol memang nyampe pakainya ide baiklah terpakai yang mengalkohol. Baik pula dua karti menyatikan parfum alkohol ini. Mahi ke bahasa Arab nalilam alkohol. Apa perbedaan muslim dan mukmin? Beda hanya pada pengertian, namun pada hakikatnya terdapat pada satu orang, bukan pada dua orang, pada satu orang. Artinya kalau ingin kita jelaskan secara kesimpulannya, Islam itu adalah pakaian orang mukmin.
mukmin itu adalah tubuh orang Islam. Tidak mungkin terdapat Islam pada badan yang bukan mukmin. Tidak mungkin terdapat mukmin pada pakaian yang bukan Islam. Artinya menyertai dalam kitab tauhid Islam sebagai bukti bahwa seseorang itu mukmin. Karena Islam sifatnya amal jawarih, amal yang bisa kita lihat, ibadat yang bisa kita lihat. Puasa, zakat, haji, rukun Islam yang 5 itu namanya Islam. Mungkin orang kepuput rukun Islam bila orang itu tidak meyakini adanya Allah, ada Nabi itu Rasul dan lain-lain. Jadi artinya iman dan Islam terdapat hanya pada satu orang, bukan pada dua orang. Kenapa? Karena Islam sebagai pakaian bagi iman dan iman sebagai tubuh bagi Islam. Nampak boleh? Muslim urang ji. Mukmin urang ji. Artinya Muslim tapi Muslim kan Islam, mukmin kan iman. Kale Islamnya pakaian, imannya tubuh. Perbandingan ji, kiasan ji. Benar. Apakah sah salat sunat 4 rakaat dalam sekali salam? Ada yang sah, ada yang tidak sah. Salat sunat yang dikerjakan pada waktu hari, bukan malam, itu ada yang 4 rakaat dengan sekali salam. Seperti ba'diyah zuhur, ada yang 2 rakaat, ada yang 4 rakaat sekali salam. Nampak? Begitu juga qabliyah zuhur, sembahyang sunat tasbih. Jadi artinya berpedoman kepada yang sudah ditetapkan dalam syariat. Bila ada salat yang 4 rakaat sekali salam dalam syariatnya, mesti yang sah berarti. Bila tidak berarti hana sah. Kalau masalah sembahyangnya ini kan kias, mesti dari hadis, ayat ataupun hadis. Tanya yang paling kan, samsu minuman khas kaum, minuman khas boleh. Samsunya dalam kurung minuman khas haram kalau diminum, tapi kalau kita pakai di luar saja seperti di kaki, tangan, apakah itu sama? Yang benar bioma. Artinya kita lihat dulu bahan bakunya. Kalau memang bahan bakunya mengandung najis, kita pakai di tempat lain, dan memang ada obat yang tidak mengandung najis, hukumnya haram. Tapi kalau memang bahan bakunya tidak mengandung najis, boleh. Yang tidak boleh cuma minum, karena bisa memabukkan ya lagi ya. Jadi berobat dengan benda najis boleh, syaratnya tidak ada obat halal yang bisa menyamai ya syaratnya obat yang mengandung najis, yang boleh. Selama najis itu bukan khamar dan bukan anjing dan babi. Yang jilid. Ada sunnahnya membaca innallaha wa malaikatahu yusalluna dan seterusnya sebelum berkumandang. Kalau ada, tolong apa dijelaskan dengan satu firmannya atau dengan satu hadisnya saja. Artinya pengertian innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Yusalluna itu bukan salat, artinya selawat. Artinya Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi.
Jadi ulun ditanya kepahami yusallunanya salat. Jadi lucu sih, Allah dan malaikatnya melaksanakan salat di atas Nabi. Kayak jadi nyan innallaha wa malaikatahu bukan ayat untuk dalil sunat azan. Tapi bagaimana kalau kita baca misalnya ayat Al-Quran itu, kita baca setiap kita mau azan, kita baca. Selama kita tidak meyakini bahwa disunatkan membaca itu sebelum azan, selama tidak kita yakini demikian boleh. Tapi kalau kita yakini demikian tidak boleh, itu bid'ah namanya. Nampak? Beda gini, memang kaji kebiasa adanya. Nanti kena azan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Walau Quran hanya jumpa yang nyanyi baca. Memang kebiasa. Kan keyakini memang sunat kenyo, hana keyakini mana? Berarti hana termasuk dalam menambah hukum. Boleh. Apakah mendapatkan pahala? Mendapatkan pahala. Karena yang dibacakan itu ayat Al-Quran mengandung nilai ibadat. Tapi yakin memang sunat bacanya baru ada nyanyi dia. Betul kan? Kalaupun tidak dapat di dalam firman atau dalam adakah itu yang katakan dengan metode ya. Napa saya kayak minyo, ubu dah. Muli tegang, tidak mami tegang. Surat apa yang bagus dibaca pada saat orang meninggal? Yasin. Detik-detik, bukan pada saat orang meninggal. Kalau Yasin ini dia tetap bagus menjelang meninggal dan setelah meninggal. Karena dalam Yasin terkandung bermacam-macam masalah, termasuk keadaan seseorang di ketika hari kiamat. Maka di antara surat yang paling bagus dibaca surat Yasin. Mulu wate matan 3 ada baca. Wate kena sakit tu lagi mulu. Apa yang harus dilakukan oleh istri pada saat suaminya meninggal? Yang harus dilakukan oleh istrinya, pertama menangisnya. Kewajiban pertama di atas istrinya memeriksa buku-buku peninggalan suami. Apakah ada buku catatan hutang atau tidak ada. Kemudian wajib beriddah selama 4 bulan 10 hari. Tidak bisa keluar dari rumah kecuali mudarat. Artinya kalau memang dia tidak keluar, tidak ada orang yang bisa memenuhi hajatnya. Kemudian selalu dalam pakaian kesehariannya. Tidak boleh memakai pakaian yang untuk pergi ke pesta misalnya. Pokoknya pakaian mewah anjir. Yang dibolehkan hanya pakaian-pakaian biasa. Namun, dan tidak boleh berbicara dengan laki-laki yang bukan mahramnya selama 4 bulan 10 hari. Yang ketiga kewajiban sang istri. Nampak? Baik baru 3 minggu meninggal lako kacau api nampak kawiwi. Anjir, harus dosa rib, gede yang kedupu pehatap. Seorang istri dalam masa iddah mesti digedi tingkatkan ke suami. Kena aja pak kubu suami, ke telefon adik ke atau ke telefon mahram. Biar kita draw ke malam tu. Wate yang anak rame kalau lebragam. Nampak? Purinang nampung. Nyam ya kampung kajet, baik laki doa pun rempak amai. Monyam laki doa pun rempak amai, kalau laki amal laki doa pun meninggal aku. Surah laki bumpung kajet. Mana? Jangan kalau lu pegang benar di pakai mahram. Kena jadi ro ni, cok burung ni jadi ro ni. Ni cok kajet pergi kengan hai ru cok. Hebat? Hebat?
Wabu, wabu. Maksudnya kan sering lakon itu dia jomblo Pak Jokowi yang di Indonesia yang dia buatkan Pak Jokowi. Oh, ni kubur ke ni? Nyan galom beridah kalau kau lain ni. Anjir ke? Masa iddah dalam bahasa kita masa tafajjuh. Artinya masa berduka cita seorang istri ditinggalkan suaminya. Masanya. Maka masanya nulineng menyendiri sambil berdoa. Nyata guys. Seolah-olah ngah lagi tu pulih aktivitas di luarnya pun. Kan berdoa sedih, berduka. Naga penjelasan ikut yang dinamakan dengan putus asa, tidak menerima takdirnya kerimang takdir. Tapi kita nyo sifat manusia kan dua karena lako hanali. Yang mana? Kedua lakama juga lako ko. Dua lakama juga le ke. Ha. Nampak kan? Yang boleh puput. Perlu macam boleh puput. Periksa buku suami, ada hutang atau tidak. Yang kedua, memakai pakaian seharian. Yang ketiga, tidak boleh keluar dari rumah kecuali darurat. Yang keempat, wajib menahan diri dalam rumah selama 4 bulan 10 hari. Menyotingat kelintu pakat mahram jak bakubu. Menyohana urung babek jak. Karena dosa jaknya lebih raya sementara mampu haji uput. Uraya dosa aja. Yang baik ni pegah mentang mayang kakak tupu yang kakak lancar hari. Ni dah bicara atas tengah dino yang kata tupu. Tupu saya seorang guru SD. Apa saya berdosa mencubit dan memarahi anak yatim yang tidak mau belajar? Tidak. Selama niat kita untuk memperbaiki. Karena ganjaran itu ada dua. Ada ganjaran li ta'dib, ada ganjaran li ta'dzib. Ganjaran li ta'dzib itu hukumnya dosa karena tujuan kita bukan ingin merubah, tapi karena sakit hati. Itu tidak boleh. Yang kedua, kalau li ta'dib tujuan kita untuk mengubah, biar ada perubahan pada anak didik, itu boleh. Nampak? Yang ke-6 kalau dah cuti haji, tak sama ngetanya oleh langkah mana dah cuti terus tu. Nyantuk nak ke? Hanya memang lagi yang guru-guru yang bijak kan lagi ya. Cutinya lagi yang kematnya bina aja dah buka benar. Ya pajak. Lagi yang ke? Kalau suami atau istri sudah meninggal, apa boleh kita akikah? Kadang dulu belum diakikah sama orang tua. Suami yang kan meninggal dia akikah. Ke suami ji yang akikah. Isteri ji tapi hukumnya sunat. Nah, sunat akikah kadang-kadang sayang tak kan? Akikah aju. Aku lain dengan melompai kameng dua roh kiamat. Aku lain. Biar kelas. InsyaAllah. Dia nyuruh dia kelakau pel. Lagi tanya yo na ita mang sumbangan yo cik kepegat. Ganyan yang dipersembahkan wakafnya memang ke almarhum suami. Lagi yang betul. Menanti kitanya suami meninggal perumoh. Nya pun dah puput dah persembahkan ke perumoh yang kah nali. Walau kata kue lain. Mana kue lain mesti kamu meninggal perumoh. Cemburu perumoh ada udah ke perumoh yang kamu meninggal ye. Muya cemburu pi hana upah. Apa urang kamu meninggal cemburu mesti. Kecuali pegah tetapi tunggu kupon. Kapan jatuh 1 Rajab? 1 Rajab. Nah, menyewa balun mudah katanya. Kembali ke kalender. Bapak lun kan ahli falak dan kan ahli hisab. Dan lun meyakini bahawa urang yang kana yang pegak-pegak kalendernya urang ka diakui. Maka lun berpedoman genang kan. Kecuali untuk ada yang penting tak. Lagi kasus Ramadan. Yang baru dengan ruhyatul
hilal. Mumpung kan? Yang ada lagi ya, nilung anak tak payah-payah masalahnya. Suami nggak pulang lagi selama 5 tahun. Oh mata kawan. Nafkah lahir hanya untuk jajan, untuk jajan anaknya dan keperluan sekolah. Dia sesekali datang ke rumah hanya untuk menjenguk anak dan kadang dibawa jalan-jalan. Kalau untuk saya lahir batin tidak ada lagi, bolehkah saya pasang dia? Boleh, karena memang tidak ada nafkah lahir. Karena penyebab pasah itu bukan nafkah batin, nafkah lahirnya nggak ada. Namun seorang suami yang normal tetapi tidak pernah memberikan nafkah batin kepada istrinya, tidak boleh pasah. Seorang suami yang normal, dia hanya memberikan nafkah lahir, tidak pernah memberikan nafkah batin, tidak boleh pasah. Bahkan anak boleh pasah karena bila dia ingin memberikan nafkah batin, punya kemampuan, makanya nggak boleh. Berbeda dengan suami yang memang tidak normal, itu baru boleh pasah. Jadi yang garis bawahi, penyebab pasah kan gara-gara nafkah batin, gara-gara tidak memenuhi nafkah lahir. Ulang menyohantit nafkah lahir mati. Mati ini, berpenyakit ini mudarat. Inilah yang disuruh antisipasi melalui jalur pasah. Nampak? Baik salah surah ya. Saya tidak pernah qada salat fardu. Apakah boleh saya melakukan salat sunat duha? Waktu yang dilakukan untuk salat duha itu tidak bagus karena dianggap merampas waktu salat wajib. Karena waktu itu harus kita gunakan untuk mengqada salat. Kenapa kita gunakan kepada yang lain? Namun cuman perampas terhormat gitu ya. Karena terhormat. Nyo panjang ber nyo tu nyo lu baca minit tu kan dongko nyo panjang. Munyo ka baca habis kan kita pun tidak tahu. Ya. Dia orang kata Allah Nabi berapa hari. Kalau guru kena ulillah. Saya seorang makmum perempuan pada saat salam terakhir tanpa sengaja lebih cepat saya daripada imam. Ini dikarenakan suara imam agak pelan dan tertutup sama tirai. Apakah sah salat saya? Itu sebenarnya kalau ada ilmu sah. Jadi begitu setelah kita salam, kemudian kita lihat ke depan imamnya belum salam, kita langsung masuk dalam salat terus. Kata mengelola yang aju. Tapi dengan syarat galam tak puput hal-hal yang kita bisa membatalkan salat. Galam tak pegang apa, galam tak puput ngobrol. Mana salam? Mana juga? Kau macam dua ilang lesan lo. Boleh. Nampak? Kenapa? Karena bunuh hana sengaja. Dia anak buah. Berdosakah seorang istri berboncengan dengan ipar laki-laki? Dosa, dan itu dosa besar. Karena ipar itu bukan mahram. Sama seperti adik sepupu ataupun abang sepupu, itu bukan mahram. Kan masalah ikat akai. Nyo promo kita nyo di pikiran ba adik kita nyo. Ngotor aja ngadik. Ngadik aja, ngadik so, ngadik lakoh ke adik dicit, ya adik dicit. Tapi mak nikah yang adik dicitnya. Ya datang hari, berat bukan mahram hari. Karena syariatnya getup setiap kesempatan yang nak peluang untuk syahwat. Getanya akan timbul syahwat, bak mahram bagai. Bak mahram yang timbul syahwat. Selain mahram, mandub timbul syahwat. Nampak? Getup oleh syariat. 3 anak galak, 2 anak galak, 3 kami dah banding akai. Kami beli dah banding. Menyang andro, menyang abang ku pejak, menyang abang kak pejak.
Iti baju gede, baju ino nam gantung, pi Makkah ke tak kala tak kala kawan. Yang dia adik kita nya bukan jungka Pak Ijah aja. Haram hukumnya. Ane getanya teintat ba ane abang tu. Harum hukum. Sepupu bukan mahram. Wajib yakin yang harum. Walau no puput. Tapi yang diingkari harum kafir. Karena mengingkari haram secara syar'i. Oh karena puput, kata puput yang katanya tetap nakui karena puput yang harum. Nampak? Nyo yang le kejadian. Bahkan bah balai pengajian. Biupa ni inang ke bah abang tu pupui, bah adik sepupui. Dia kalau pro balai gitu. Baik kalau pro balai. Nyo lado mana katanya kuliah di Bandar Aceh ni inang. Anak agama abang tu kuliah di Bandar Aceh. Dua ajak dia Bandar Aceh tu. Nanti ajak ngabang ni. Kau ke apa ngabang? Hai, tapi anak tu kan hana yaga. Alah abang ni ke abang ni. Hana jamina ni. Menyokan mahram tetap duduk Syawal ya Allah. Bak mahram pengen cabut Syawal ya Allah. Maka menyona ayah yang diperkosa anak kandung dipertanyakan status nikahnya. Nyah rasa nikah. Tahu? Munyo galak cawat. Entah apa galak cawat. Menyodon galak cawat ke anak mesti digedi ni tobat kepada Allah Taala. Berarti nyangkan mahram ro ke anak. Galak ndepung kan galak cawat. Ni kalian badan galak anak. Ke galak rindu kan ke kan oh ro nak ke. Kanan oh pegah hidup ah. Kan apa nak cik dia galak dekat nak kumun de, nak kumun ro dekat na. Kan galak ingin tak nak berkahwin ngaji ke. Yang dicabut syawal memang menang bukan kita. Apa hikmah mahram? Hikmah mahram dicabut syawal ya Allah. Ya hikmah mahram. Maka hari menikah karena hana mungkin tak menikah dengan orang yang hana timbul syawal. Nampak? Kah? Mohon dijelaskan bagaimana cara mengqadha salat 5 waktu beserta waktunya untuk salat maghrib, isya,